saya record dulu. Nah harusnya itu yang apa, yang disubmit itu jangan cuman satu image ya, karena kemarin ada yang cuman satu image. Yang disubmit itu harusnya uh, guide-nya atau I mean hair-nya itu di hide ya. Hair-nya di hide, terus uh, itu bisa di ini juga, bisa di screenshot pakai kamera yang uh, dikasih di dalam scene itu juga. Terus kalau mau screenshot yang di apa, viewportnya boleh juga. Terus render itu harus render yang dari uh, lookdev di dalam filenya. Jadi nggak boleh yang render pakai lighting biasa sendiri, itu jangan. Karena nanti hasilnya jelek sendiri ya. Padahal mungkin bikinnya lumayan bagus, cuman hasilnya jelek sendiri. Jadi gitu. Jadi uh, kalau yang belum render ditunggu sampai siang ini, itu di submit nanti. Oke, nah sekarang ini kita udah masuk ke apa? Ke materi baru. Ada materi tambahan hari ini sambil kita bikin. Nah ini yang mungkin paling ribet sih ya. Nah kita bikin si-nya ini, cuman kita nggak bikin sebadan ya. Uh, ini filenya bisa dilihat uh, di sini. Ini ada di 15 saya baru bikin. Terus resource-nya ada di sini. Yang ini yang apa? Yang kemarin itu masukin ke D14 ya. Hasil praktikum yang D14 itu yang rambut si ceweknya, uh, si medium bob itu dimasukin ke D14. Nah sekarang di sini di D15, di resource-nya saya udah masukin ini. Pertama kali nanti nah ini si PureRef-nya juga, referensinya juga saya udah masukin sini, using pure PUR. Terus ini file mayanya. Terus pas buka file mayanya nanti kemungkinan besar ini nggak connect ya, teksturnya nggak connect. Jadi dilihat aja ininya, semua semua materialnya. Materialnya itu nggak banyak, cuman ada dua yang kepake. Nggak banyak. Sini gum gum up ini kayaknya nggak kepake juga. Kalau mau cepat sih uh, itu pakai ini ya, Windows uh, General Editor, File Path Editor. Nah ini misalnya nanti teksturnya ini pasti kesilang ya. Kalau misalnya teksturnya missing, ini pasti kesilang. Ini di repat file, terus masukin folder yang kalian simpen tadi. Ingat ya, foldernya nggak boleh ada nama yang ada spasinya. Terus ini dinyalain juga, terus repat gitu. Nanti dia jadi hijau, terus teksturnya akhirnya bisa keluar. Kalau ini dipencet, teksturnya bisa keluar. Nah cuman ini teksturnya seadanya ya, jadi ini aset saya download juga, jadi teksturnya nggak terlalu high res sih, cuman boleh lah dipakai. Oke, ini filenya sama, ada look devnya juga, saya udah setup juga. Terus ada 3 angle yang saya setup, frame 0, frame 1, frame 2. Nah ini bisa dikasih cuman 3 frame aja, 2 sampai 2, 0 sampai 2. Nah ini biar nggak kemana-mana, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi nanti rendernya di sini. Oke, terus nah di sini di dalam Geo saya ada bikin body ya, cuman body nggak usah dipakai dulu sekarang. Cuman body ini nanti kalau
sempat atau mau lanjutin sendiri di rumah boleh. Referensinya juga saya udah masukin di sini di PureRef-nya. Kita fokus di headnya dulu, di head mesh-nya. Oke. Terus di sini ada loop depth juga. Ini udah saya setup display layer-nya juga. Oke. Nah ini harusnya aman ya, karena yang saya putar tuh loop depth kameranya, bukan asetnya, jadi keyframe-nya di keyframe berapa tuh nggak masalah. Oke, nah sekarang kita mau explore XGen yang baru. Buat ini tuh kayaknya nggak usah di ini sih. Harusnya di ini, memang harusnya di unfold lagi, di re-unfold. Kalau misalnya di production tuh di unfold ulang, karena ini palanya cuman dapat segini ya, jadi ini buang-buang space. Cuman uh, untuk training ini mungkin nggak usah lah ya, karena nanti ribet lagi. Ini harus di bake ulang teksturnya, nanti jadi lama-lamain prosesnya. Jadi nggak usah kita UV ulang, kita langsung bikin aja. Nanti berarti resolusi teksturnya setiap kita bikin sesuatu itu kita harus bikin tinggi. Oke, ini langsung kita duplikat ya, udah pasti kita nggak pernah ngerjain di kita nggak akan pernah ngerjain di meshnya langsung. Jadi kita grup aja, kita keluarin. Ini kita kasih per mesh aja. Ini harusnya head scope ya. Ini harusnya head scope. Nah, kalau udah kita bisa hide semua mesh yang nggak kepake ya. Kita bisa bikin layer aja. Kita bikin layer, isinya head. Head mesh. Save. Biar bisa di hide kecuali scope-nya. Oke, atau ini kita bikin cuman reference, jadi nggak bisa di select juga. Kita hide dulu. Nah biasanya yang perlu kita lihat tuh pas bikin sculpt mesh-nya. Ini sculpt mesh, ingat kita geonya kita nggak UV-nya kita nggak unfold lagi. Biasanya prosesnya tuh kita unfold ulang, jadi ini harusnya besar segini. Nanti kita ambil mesh ini, terus kita ambil teksturnya, kita bake ke mesh ini, ke UV yang baru. Cuman nanti malah lebih complicated lagi, jadi kita nggak ke situ dulu. Nah, kita biarin aja dulu UV-nya, jadi kita nggak akan UV ulang ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di reference-nya, ini mukanya pasti cuma dapat fur itu, area mukanya pasti, cuman yang nggak ada itu pasti mata di sekitar eyelid sama masuk ke dalam mata ya. Terus area hidung nggak ada, terus area mulut sampai ke dalam itu nggak ada. Nah jadi kita bisa select, karena ini UV cell-nya ini udah kepisah ya.
bulut. Nah terus kita bisa select langsung, pakai UV shellnya dulu, kita coba. Nah ini UV shellnya bagian dalam mulut. Bentar. Oke, terus ini mata. Nah segini kita delete dulu. Nah ini kita nggak pakai meshnya, karena nanti kita pasti paint ini ya, kita pasti paint density map. Cuman daripada kita harus ngepaint sampai ke dalam nyusah-nyusahin, mending kita hapus aja yang nggak kepake gitu. Ini mata mungkin masih bisa kita loop berapa baris lagi ya. Kita glow kira-kira segini lah, nanti sisanya kita bisa paint ya. Oke, terus hidung juga, yang tengah sini kayaknya agak bolong-bolong sih. Jadi mending kita hapus duluan. Nah, seginilah, nanti sisanya kita bisa paint. Oke, kalau udah, ini yang pertama kita langsung kasih ini ya. Ini kita cek dulu lah. Ini kemarin saya udah bikin guide buat kasih description-nya. Jadi ini kita sekarang bikinnya 3 description yang berbeda ya. Ini dibukanya description 1, terus ini yang kuning yang agak lebih panjang dari mukanya. Ini bisa dilihat yang kuning itu meliputi, karena yang biru-biru ini memang kelihatan pede banget ya. Terus yang kuning ini agak lebih panjang sedikit daripada yang biru. Terus yang merah ini memang benar-benar panjang gitu. Jadi ini ada 3 description dengan kontrol yang berbeda nanti. Nah ini planningnya begini nih, kalau misalnya kita dapat nanti kalau misalnya kalian nanti dapat creature apa-apa gitu, bikin binatang atau bikin makhluk apa gitu yang ada bulunya, kita planningnya begini dulu. Yang pertama planning descriptionnya ada berapa, dan di daerah mana, yang pendek yang mana, yang panjang yang mana, yang mungkin yang sedang yang mana. Terus yang kedua ini flow-nya. Nah jadi ini flow vernya itu kemana, ini bisa dilihat. Ini ngikut mukanya ya, jadi bisa dilihat sih sebenarnya kalau dari gambarnya sendiri ini bisa dilihat sih. Cuman nyari gambar itu paling yang 4K kayak gini nih. Ini flow-nya pasti kelihatan. Nah ini rata-rata kalau singa, terus kayaknya harimau juga harusnya flow-nya sama sih ya, karena gimana caranya, biasanya muka itu biasanya kena air kah atau disapu-sapu sendiri setiap hari gitu, jadi flow-nya biasanya identik. Nah dari gambarnya semua itu kita dapat flow kayak gini. Nah nanti bisa dicek sendiri flow-nya itu kayak gimana. Harusnya ini kita bisa dapat flow kayak gini. Nah ini biasanya kalau baru-baru memang harus di map dulu ya. Jangan sok langsung di groom gitu, biasanya nggak dapat sih, nggak natural nanti hasilnya.
Nah, dari sini kita bisa pastikan kalau di muka ini eh, description-nya ada satu yang pendek, ini yang biru. Kita mau bikin yang ini dulu. Cuman ini bukan berarti bikinnya cuman sampai sini ya. Jadi itu masalah intersection lagi. Eh, kita sebenarnya harus bikin yang biru ini satu mukanya, satu satu badan sih harusnya. Cuma nanti yang kuning ini overlap di atasnya. Yang kuning ini baru yang bisa uh, cuman di beberapa tempat gitu. Jadi yang biru ini harusnya bisa semua badan sih. Kita bikin aja description baru. Jangan lupa di set ini ya, set project ya, sebelum mulai exchange. Ini saya udah set project di sini. Di folder lion sendiri, terus ini saya set project di sini. Terus kalau sudah, kita bisa bikin langsung descriptionnya. Short ver, saya mau kasih nama short ver karena pendek ya. Terus collection name-nya saya bisa bikin lion ver gitu. Terus ini yang beda ya, saya mau pakai groomable spline. Nah, groomable spline ini apa, nanti kita cek bareng-bareng. Oke, ini kita create dulu. Oke, sebelumnya saya ke kamar mandi sebentar ya. Oke. Oke, nah habis kita pencet groomable spline tadi, nanti kelihatannya kayak gini bentuknya. Ini kenapa dinamain groomable spline? Karena spline-nya itu bisa langsung di groom, jadi kita nggak harus bikin, nggak harus kasih jahit lagi, jadi bisa langsung di groom di spline-nya langsung. Jadi bukan berarti di rambutnya yang warna coklat ini ya, karena rambutnya default kita kan selalu warna coklat ya. Cuman kita dikasih semacam kayak guide di sini, ini yang warna kuning. Dikasih semacam guide, ini biar gampang lihatnya. Ini lengthnya kita tambahin dulu ya. Kita jadikan 0,8. Nah, ini udah kelihatan jauh lebih, lengthnya 1 lah kali. Oke. Nah, groomable spline ini dia nyebarin langsung ya, dia nyebarin langsung otomatis, jadi kita nggak harus apa-apain lagi. Nah, terus nanti toolnya keluar di sini. Ini settingnya di sini ada, ini setting buat ini ya. Jadi ini ingat di grooming nanti dia pasti awal pas pertama dibikin itu pasti keluarnya di sini toolnya. Terus paling bawah ini kita lihat dulu ada setting visibility, ini buat ngasih lihat atau enggaknya si guide-nya. Terus density mau berapa banyak guide-nya. Jadi density ini nggak bisa nanti dirubah-rubah lagi ya kalau udah di groom. Jadi kira-kira aja awal itu kebanyakan atau kurang banyak gitu. So at least kita bisa inilah, bisa apa, bisa groom dengan nyaman tanpa merasa kebanyakan gitu. Ini kalau misalnya kita double, nah kalau kayak gini sih kelihatannya sih kebanyakan. Cuman kalau menurut saya sih di grooming tool ini nggak terlalu masalah sih ya. Biar banyak juga nggak terlalu masalah. Cuman yang pasti nggak boleh terlalu banyak sih. Nggak bisa terlalu banyak karena nanti bingung sendiri pas ngegroomnya. Nah, coba kita set di 1,5 aja dulu.
Terus lengthnya sama kayak saya bilang tadi, gimana caranya kita bisa lihat dia dengan eh, baik gitu, semuanya kelihatan. Kalau terlalu pendek kayak tadi 0,5 itu agak repot ngelihatnya. Ini memang sebenarnya mempengaruhi panjang rambutnya ya, jadinya rambutnya lebih panjang. Cuman ingat, rambut itu kita bisa cut, terus kita lengthnya juga kita eh, bisa kita rubah-rubah di sini juga, bisa kita kasih script segala macam, kita bisa kasih cut effect juga. Jadi harusnya ini itu jangan bikin jadi ini ya, jadi apa, jadi barrier. Jadi biarin aja dulu, soalnya ini enak dilihat segini, ya udah segini aja dulu. Nah, yang lain ini widthnya buat ini sih ya, thickness dari guide-nya harusnya ya. Cuman uh, oh justru hairnya sih yang dia rubah. uh, oh iya, karena ini widthnya ini bisa kita lihat ini udah pakai groom ya, mapnya udah pakai groom. Jadi setiap apapun yang kita bikin di sini, kita grooming ini, dia nyimpan jadi map sebenarnya. Jadi ini widthnya harusnya kita set di sini ya, berarti nanti ya. Uh, nah, yang lain tuh udah kita harusnya nggak terlalu gubris dulu, kita bisa ignore dulu. Nah, ya. Uh, nah sekarang kita bisa start sculpt. Nah ini yang paling banyak kita pakai itu pose ini. Ini toolnya pose. Jadi pose ini uh, kita ini ya, kita pose maksudnya kita bentuk ya, kita kayak kita sculpt gitu. Ini ya guide ya. Terus brushnya kontrolnya B, tahan, itu besarin kecilin brushnya. Nah biasanya kita langsung kita bisa langsung ini sih. Nah di sini nggak ada simetri ya, cuman uh, cuman bisa ini flip to right. Flip to right artinya mirror, jadi nanti yang kiri ikut ke kanan gitu. uh, yang yang kanan ikut ke kiri, karena ini kan sebelah kanan si singanya kan. Jadi ini kalau sculptnya sebelah sini mau mirror ke sana, ke sebelah sana, itu tekan ini. Cuman kalau sculptnya sebelah sini mau mirror ke sebelah sini, itu flip to left, jadi gitu. uh, nah sculptnya ini juga kita sama kayak kemarin ya, harusnya hair itu dia nggak boleh ini misalnya surface ya, ini surface hair itu kita sculpt itu. Kalau sculptnya rata, ini rata body, karena fur biasanya rata body ya, jadi dia selalu ada angle-nya, dia nggak boleh lurus lurus, nggak boleh, pasti ada angle-nya, kayak gini. Cuman dan dia nggak boleh angle-nya walaupun kayak gini, cuman nggak boleh cuma lurus saja. uh, Harus ada juga ininya sedikit, uh, harus ada bendnya sedikit, bengkoknya sedikit. Nah uh, cuman kalau kayak gini juga nggak boleh, ini juga nggak boleh, ini nanti rambutnya jadinya bangun. Terus masuk ke dalam juga nggak boleh juga, masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam body ya, ini nggak boleh juga. Jadi yang paling bagus tuh kira-kira seperti ini, atau kalau memang butuh ini kira-kira melengkung ke atas ya, biasanya yang paling bagus. Atau kalau memang
surface yang sini nih kalau memang butuh melengkungnya ke atas, itu kita bisa bikin melengkung ke atas seperti ini. Jadi shuttle ya, lengkungannya itu shuttle kayak gini biasanya. Jadi ini yang benar nih, ini yang benar. Jadi kayak gini nggak boleh lurus, cuman lurus tok, nggak boleh juga eh, cuman lurus begini juga nggak boleh juga, karena nanti biasanya dari lightnya itu kelihatan. Biasanya kalau kita posing itu biasanya dia sudah ada uh, bandnya gitu, dia nggak akan cuman lurus aja sih kalau kita pakai push sculpt ini. Nah, untuk sculptingnya sendiri uh, kita refer ke sini tadi. Untuk sculptingnya sendiri kita refer ke sini. Nah ini kalau dari depan ini gampangnya kita dorong ke atas dulu semua. Ini nanti kita push lagi kelanjutannya. Terus ini rata-rata ini ke sana semua, rata ini turun ke bawah semua rata. Nah ini ada beberapa yang udah mulai masuk ke dalam ya, nanti kita lihat gimana cara fixnya. Ini ke bawah terus. Ini harusnya tidak terlalu kompleks ya. Cuman kita follow ini aja, kita follow guide yang udah kita bikin. Makanya ini penting kita map begini dulu biar nanti pas kita sculpt itu tinggal ngikut aja, jadi kita nggak harus mikir lagi on the go gitu. Jadi takutnya nanti rubah lagi, nggak bagus, rubah lagi itu nanti buang-buang waktu sendiri. Jadi kalau kayak gini tuh at least kita udah tahu harus ngapain duluan. Ini sudah oke. Nah ini area sini nih bisa dilihat, ini ada interpolation itu maksudnya dia kepisah cuman secara ini ya, ini ke bawah dan ini ke atas gitu. Nah kita bisa lihat yang tengahnya juga biasanya ngejepit gitu sini. Nah dari sini kita bisa lihat guide-nya juga ngejepit gitu, jadi ada segitiganya gitu. Nah ini kita dari sini mulai. Nah yang depan hidung ini kita mau setir ke bawah. Oke. Terus yang sini kumisnya kita mau bawa ke bawah semua ini. Ini kita mau bikin semua ikut flow, yang bawah juga. Terus yang lehernya sekalian semua, karena harusnya yang leher ini nggak terlalu kelihatan nanti ya, karena kita udah bikin mainnya ini namanya main ya, rambutnya ya. Ini walaupun nggak kelihatan tapi tetap kita harus bentuk sedikit, jadi nggak boleh ada yang lurus ya. Terus kupingnya ini kita bisa lihat flownya. Ini saya lupa bikin ya. Ini harusnya yang ikut kembangnya ini aja sih, kuping aja sih.
Oke, sini, sini. Alright. Ini kira-kira sebelah shape-nya kita bisa cek mata ya. Oke, mungkin mata kita bisa perbaiki sedikit karena ya harusnya ini tuh sudah ke bawah. Ini sih detail ya, ini udah detail, harusnya nanti juga sebenarnya bisa, nggak harus dari awal sudah ini. Oke, nah ini tadi yang kita ngomongin tentang ada yang masuk ke dalam ya. Nah jadi ini ada beberapa tool lagi yang biasa kita pakai. Yang pertama nih untuk mengangkat yang udah masuk ke dalam, ini ada elevation, ini namanya. Ini elevation, ini buat mengangkat yang sudah terlanjur terlalu masuk ke dalam gitu. Ini generally buat ngangkat sih kalau memang ada yang nggak masuk ke dalam tapi menurut kalian oh kayaknya kerendahan harus diangkat gitu, ya pakai ini juga sih. Ya overall gunanya untuk mengangkat rambut sih. Kalau push itu kan kalau kita dorong dia pasti bakal ikut ininya, pasti dia bakal ikut surface-nya semakin dekat sama surface itu. Nah ini elevate buat mengangkat. Nah terus yang ketiga ini smooth brush. Smooth brush ini buat meratakan fur-nya, karena ini kita tadi ini bisa kita lihat ini kita udah scalp ke bawah tadi, cuman kemungkinan besar ada yang nggak dapat gitu. Nah kalau ini kalau kita smooth pakai smooth brush, nah itu rata-rata yang nggak dapat itu juga dia ngikut sebelahnya, jadi dia diratain semuanya, jadi nggak ada yang jingkrak-jingkrak gitu, yang nggak, yang agak nggak beraturan gitu, yang satu kena yang satu enggak, itu jadinya hilang dia. Jadi akhirnya semuanya smooth, itu ada semuanya dikasih transisi yang smooth lah gitu. Nah udah, kalau sudah ini kita smooth lagi lah belakangnya. Nah dia ini kayaknya dia agak ngangkat juga dikit ya, jadi dia ya dia ada elevate juga dikit. Oke. Nah ini kita flip kita mirror ya. Nah jadi ini sudah ke mirror. Nah langsung kelihatan isunya nih di sini. Kita mau smooth di sini biar nggak ada yang terlalu. Sini juga biar interpolationnya smooth. Oke, nah ini coba kita cek. Nah sampai sini itu bisa kita cek langsung di fur-nya sendiri. Nah ini density-nya kita bisa tambahin 50. Nah ini jadinya harus selalu di refresh ya. Density-nya 50. Kita kasih taper, kita nggak mau tube shade, kita kasih taper dia
0,7 mungkin per start. Oke. Eh, nah ini kira-kira flow-nya sudah lumayan sih. Flow-nya. Cuma aja ini kita belum kasih modifier apa-apa ya, makanya kelihatannya agak kurang gimana gitu, kurang bagus gitu area. Kita mau cek ininya dulu ya, si shadernya kita bisa terangin ujungnya biar ada sedikit. Terus highlightnya kita mau kurangin, dan mungkin warnanya jangan terlalu inilah, jangan terlalu mengkilap. Terus ini tapi ini cuma buat preview ya, jadi seininya lah, kalau misalnya pengen gitu ya nggak apa-apa, pengen kayak gimana gitu, karena nggak terlalu pengaruh sih. Nah ini harusnya flow-nya sudah untuk yang pertama, cuman tinggal yang mulut aja nih. Yang mulut nah ini masih bisa kita elevate lagi. Nah jadi habis kita kasih hairnya itu langsung kelihatan ya isunya di mana. Itu kita bisa coba hide dulu, grooming. Nah, jadi kita balik ke groomingnya, kita elevate, itu kita elevate, terus kita refresh lagi hairnya, baru kita flip lagi, kali ini ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Oke. Oke. Ini sih tinggal tinggal dirapiin bagian mulutnya aja. Nah terus mungkin bisa dikasih map ya, karena di sini nih ngeselin juga kalau semuanya harus di paint dulu, harus di sculpt rapi, padahal nanti nggak akan kena. Jadi bisa langsung dikasih mask ya, jadi di masking berdasarkan ini boleh, berdasarkan ini, lihat ini jadi eyelidnya yang pasti ini, mulutnya, atau mau dirapiin dulu groomnya di area sini juga boleh sih sebenarnya. Let's say kita rapiin bagian sini dikit. Oke, ini udah jauh lebih rapi, baru nanti dikasih density map. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kita baru pakai 3 tool ya, jadi pakai aja 3 dulu. Biasanya saya juga nggak pakai terlalu banyak juga. Boleh kalau mau, mending dihapus sih, karena nanti agak mengganggu juga di dalam tuh, jadi banyak kuning-kuning gini kan, jadi kita nggak kita mau fokus di mana yang kita perluin aja sih. Nanti
biasanya itu kamu maskingnya agak susah karena kamu harus ngepaint apalagi di dalam mulut sini ya. Tadi kerongkongan tuh sampai ke dalam leher sini. Jadi kamu harus paint hitam semua. Eh, Terus nanti ini kalau kamu lihat ini kuning-kuning, di dalam mata juga ada, terus di dalam hidung juga ada. Jadi akhirnya agak agak pusing sih ngelihatnya kebanyakan. Jadi ini sekarang nih yang kelihatan sekarang si guide-nya yang kita pakai aja, yang beneran kita pakai maksudnya. Makanya dihapus dulu. Bagusnya. Ada lagi yang lain? Oke, nggak ada deh ya. Aman ya berarti ya. Oke. eh Kalau nggak ada, dicoba aja groomnya dulu. Di grooming aja dulu dengan tadi tool-tool yang udah kita eh yang udah kita praktekin tadi. Dicoba aja dulu hari ini sampai besok pagi ini harusnya shape-nya udah kelihatan ya. Jadi besok kita bisa lanjut ke kasih modifier sama next ini. eh Sama next description ya. Eh, Sampai siang ini ini yang punya kemarin sampai siang jam 2 boleh lah, jam kira-kira jam 2-an nanti saya downloadnya. Jadi oke. Ada lagi yang lain? Enggak, guide-nya juga screenshot guide makin banyak makin bagus. Cuman view-nya jangan eh, kacau balau juga. Jadi view-nya ambil aja yang apa, kamera yang udah saya siapin tuh. Pakai aja kamera yang baru nih, panel kamera yang baru, terus di scroll scroll aja ininya kan, justru makin gampang kan harusnya. Oke. Ada lagi? Oke lah, kalau nggak ada, kalau beneran nggak ada, ini kita sudahin aja. Nanti kalau ada